Kalau Indonesia mau konsisten dengan konstitusi, dialoglah ide dari perdamaian. Artinya gencatan senjata, tidak perlu ada penambahan senjata di masing-masing kedua belah pihak, bahkan senjatanya diturunkan, mari kita ngobrol. Dan kita berlanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang isi pertemuan Jokowi dengan Zelensky. Nah ini kemarin dan sekarang masih sekarang akan bertemu dengan Putin setelah sebelumnya bertemu dengan Zelensky. Saya kira pertemuan Pak Jokowi dengan Zelensky, Presiden Ukraina, itu adalah satu pertemuan bersejarah yang cukup berani, apalagi tadi disampaikan satu-satunya negara Asia yang datang ke Ukraina bicara mengenai perdamaian, ya. Tetapi kemudian kita lihat, saya kira yang terjadi di Ukraina ini akan ada empat topik, 4 tema yang dibicarakan Pak Jokowi ke Zelensky. Yang pertama adalah isu perdamaian, dan yang kedua adalah isu terkait undangan KTT yang Indonesia mengundang secara khusus kepada Zelensky, meskipun Zelensky bukan anggota G20, tapi Indonesia memutuskan merasa perlu mengundang Zelensky. Jadi Pak Jokowi datang menyampaikan undangan. Yang ketiga adalah isu mengenai harga-harga pangan, ya. Harga-harga pangan yang menaik, yang meningkat, itu dibicarakan juga dalam pertemuan dengan Zelensky. Dan yang satu lagi adalah terkait saya satu lagi harus lihat dulu contekannya ini, Breko. Tadi sudah ada kaitannya mengenai perdamaian. Oh ya, membawa pesan untuk Putin, itu yang terakhir, ya. Membawa pesan secara inisiatif, menyampaikan pesan Zelensky akan dibawa langsung ke Putin, begitu. Nah, saya kira ya dalam 4 topiknya yang dibicarakan oleh Pak Jokowi ini menarik untuk kita cermati satu-satu. Yang pertama isu perdamaian. Dan saya kira semua orang, ya, dalam narasi semua bangsa di negara, dalam narasi akhir-akhirnya juga isunya perdamaian. Tetapi perdamaian mana yang ditempuh? Amerika dan negara NATO, berarti negara G7, itu bicara isu perdamaian, tetapi perdamaian dengan memberikan suplai senjata kepada Ukraina. Nah, pertanyaannya, apakah ini perdamaian atau makin ribut perangnya? Nah, Indonesia ini ketika bicara isu perdamaian harus clear, perdamaian itu apa? Apakah Indonesia menyumbang senjata juga ke Ukraina atau membangun dialog? Nah, saya kira ini perlu diperjelas narasi membawa perdamaiannya seperti apa. Dan saya kira kalau Indonesia mau konsisten dengan konstitusi, dialoglah ide dari perdamaian. Artinya gencatan senjata, tidak perlu ada penambahan senjata di masing-masing kedua belah pihak, bahkan senjatanya diturunkan, mari ketemu ngobrol. Nah, itu isu perdamaian. Nah, ini kita perlu cara jelas ini apa isu perdamaian. Karena kemarin Presiden Macron, Perdana Menteri Italia, Perdana Menteri Jerman datang ke Ukraina bahas juga isu perdamaian, tapi perdamaiannya memberikan senjata, anti rudal, ya kan, senapan-senapan, drone. Nah, itu mah bukan perdamaian, itu nambah perang. Ya kan? Nah, yang kedua, isu membawa pesan ya kepada Putin. Ya, saya kira ini pesan yang bagus dan kita dukung ini, kita apresiasi ini. Tetapi keep in mind bahwa Putin dan Ukraina ini kan punya satu perbedaan yang mencolok antara keduanya. Putin menganggap bergabungnya Ukraina itu tidak sesuai dengan kesepakatan di awal saat Uni Soviet bubar, di mana NATO tidak akan ekspansi wilayahnya ke timur. Nah, ternyata NATO, dan kemarin juga kita dapat berita bahwa Ukraina sudah dijadikan kandidat anggota dari Uni Eropa. Padahal menurut kepentingannya Rusia, Ukraina itu harusnya menjadi buffer zone. Dia harus netral. Nah, karena posisinya sudah berubah, makanya kepentingan Putin itu. Nah, kepentingan Ukraina juga sebenarnya tidak punya manfaat yang begitu banyak begitu gabung kepada Uni Eropa. Tetapi kan Zelensky ya berbeda dengan pemimpin sebelumnya, setidaknya dari Presiden 2 sebelumnya tahun 2014, Viktor, yang mengatakan Ukraina tetap negara buffer zone. Tapi kan Viktor kemudian dikudeta kan, dilengserkan oleh people power gitu loh.
Ada yang mengatakan ini dilengsarkan oleh negara-negara NATO juga. Ada elit politik Amerika yang ada di situ, termasuk Joe Biden di situ juga mendukung supaya Ukraina itu berpihak kepada NATO. Nah ini kan artinya ada intervensi di Ukraina oleh negara luar gitu loh. Dan didukung oleh orang-orang yang menyetujui dari dalam negeri sendiri. Nah ini ada kepentingan yang mencolok gitu. Nah bagaimana solusinya? Ya, saya kira Pak Presiden Jokowi harusnya itu bukan sekedar jadi juru penyambung lidah, tapi harusnya punya proposal perdamaian. Ini proposal perdamaiannya nggak pernah diungkapkan ke publik, kita nggak tahu apa proposalnya. Harusnya kan mungkin proposalnya Pak Jokowi adalah satu, gencatan senjata, yang kedua tetap menjadikan Ukraina itu misalkan negara yang diawasi oleh PBB misalkan, sehingga dia menjadi negara netral. Kan nggak ada proposalnya kita, apa proposalnya? Nah saya kira itu narasi yang kurang kita peroleh ya. Proposal perdamaiannya itu apa? Di mana-mana untuk juru damai itu harus ada proposalnya, disampaikan kedua belah pihak, baru kedua belah pihak merespon balik setuju atau tidak. Yang ketiga, undangan KTT. Kalau undangan KTT itu murni kepentingannya, bukan kepentingan Ukraina ataupun Rusia, itu kepentingan Indonesia lah lebih banyak di situ. Ya, karena kita pengen menjadi negara yang melakukan G20 tetapi penuh dengan satu makna ya. Ingat ini dilakukan di bulan November tahun 2022 dan saya kira 2023 itu sudah masuk musim politik. Tahun politik. Jadi mungkin ini Pak Jokowi ingin meninggalkan legasinya pemerintahan ini di November 2022 ini dengan legasi internasional. Karena di 2023 udah nggak mungkin lah untuk melakukan legasi-legasi seperti itu. Nah, satu lagi isu harga, saya kira kita juga sayang ya tidak mendapatkan informasi apakah kemudian ada harga khusus atau ada satu kebijakan khusus bagaimana mengatasi harga gandum di Indonesia yang naik. Ya, apakah kemudian Ukraina mau memberikan gandumnya kepada Indonesia misalkan. Kalau itu ada, saya kira itu saatnya jadi hal yang jauh lebih positif. Jadi kunjungannya Pak Jokowi jauh lebih bermakna untuk Indonesia interest. Kenapa gandum mahal, harga gandum dunia mahal, Indonesia punya privilege karena kedekatan, karena kunjungan ini bisa mendapatkan sekian ribu ton misalkan gandum dari Ukraina ke Indonesia. Ah itu keren. Itu namanya misi yang terakhir, misi dagangnya, misi pengendalian harga pangannya itu berhasil. Tapi ternyata itu hanya ngomong-ngomong doang kan, hanya membicarakan bagaimana menstabilkan harga pangan tanpa ada satu tindakan konkret, apalagi satu MOU kerjasama. Saya kira itu, Bro. Oke, baik. Bang Ramli, barangkali ada tambahan, silakan. Jadi pada prinsipnya, ini kan kemampuan diplomasi ikut ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, itu memang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi presiden kita itu boleh memainkan peranan seluas-luasnya, tetapi prinsipnya itu yang tadi dengan bebas aktif, tetapi harus memainkan peranan dengan kecerdasan, dan yang satu hal yang paling penting adalah bisa memperjuangkan nilai-nilai yang diinginkan, terutama kepentingan Indonesia. Nah, sebagai ketua G20, ini kan soal cara. Nah, kemampuan berdiplomasi ini sebenarnya tidak ada. Kunjungan dia berarti so bagus, kita kasih jempol malah. Dia sudah melakukan itu. Tapi kan yang ada di dalam benak itu bagaimana memainkan peranan yang sehingga semua orang merasa diwongke dalam istilah kita. Apa itu? Jadi kalau umpamanya dia datang ke Zelensky, ketemu Zelensky, kemudian ke Putin, terus dia bicara ini ke NATO, ke Amerika, kan semua bisa dilakukan. Dia bisa bilang, saudara saya akan datang ke semua, apapun yang konflik di dunia ini. Tidak penting, karena memang kita punya prinsip adalah melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dan kita punya posisi sebagai kebijakan politik lagi yang bebas aktif. Apa itu yang saya harus lakukan? Bila perlu saya bikin G20 itu sidang dua tipe, dua macam. Sidang yang dihadiri oleh Putin dan sidang yang dihadiri oleh NATO dengan Biden. Kan itu yang harus dilakukan dengan kecerdasannya. Bukan begal sana ke ini kayak diombang-ambing ini pidato Putin. Dan dia harus berdiri tegak maksud saya, dengan berbicara secara luas.
bukan dengan sepotong teks yang, aduh, saya melihat bahwa memang kemampuan leadership dan diplomasinya, saya kira kita harus akui bahwa belum ini untuk sekaliber sebagai pemimpin negara, salah satu negara besar. Kita ini negara besar, negara nomor 4 di dunia ya, 5 kalau nggak salah. Nah, bagaimana bisa melakukan seperti itu? Nah, saya kira ini harus dirubah model diplomasinya. Penyelesaian G20 itu bisa dilakukan dengan segala cara. Oke? Kalau memang tidak bisa bertemu dalam satu ruangan, saya bikin 2 acara konferensi untuk G20 itu. Pertemuan G20 itu saya bikin dia. Itu kan soal cara saja. Saya kira itu, Bu Leto. Oke, baik Bang. Ya. Ini saya kira memang yang harus digarisbawahi bahwa Indonesia jangan sampai terjerembab, terprosok ya, memihak salah satu dari pihak yang bertikai. Dan saya kira Indonesia juga harus punya keberanian untuk mengatakan kepada Amerika dan NATO ya, jangan ini apa istilahnya kompori gitu loh. Artinya hindari narasi-narasi yang akan membuat konflik ini semakin besar begitu ya. Artinya harus dipahami bahwa yang kena imbas itu semuanya begitu. Ya mungkin ini harus ada narasi yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi saya kira itu akan menjadi sebuah keberanian yang akan diapresiasi begitu. Silakan Bang Madnur, ini mungkin closing statement-nya ya. Silakan. Ya, saya kira Pak Jokowi sekali lagi harus berhati-hati, jangan sampai dari lawatan-lawatan yang sudah dilakukan ini tiba-tiba negara Amerika dan sekutunya itu tidak datang ke acara KTT G20, tetapi yang datang adalah Putin, ditambah dengan negara-negara yang setuju dengan aksi special force-nya Putin seperti mungkin China. Sementara negara-negara yang lain tidak hadir. Saya kira ini akan membuat kesan secara internasional bahwa Indonesia itu termasuk kelompoknya mereka. Akhirnya kita digeret gitu loh, menjadi salah satu kubu di antara kubu yang berpihak gitu. Nah, kalau itu terjadi tentunya foreign policy kita sangat berpengaruh, punya konsekuensi, dan konsekuensi itu besar menurut saya. Ya, bisa juga konsekuensi itu terkait sama ekonomi dan juga sama politik. Kalau kaitan ekonomi, kita tahu bahwa perbankan atau sistem keuangan kita banyak tergantung sama keuangan dari negara-negara Amerika dan Uni Eropa. Ya, meskipun kita juga punya ketergantungan untuk proyek-proyek infrastruktur dengan China. Ya. Tetapi saya kira konsekuensi ekonomi dan konsekuensi politik dari salah memilih itu berat ya buat pemerintahan dan bisa berujung kepada krisis politik kalau salah arah ini. Makanya kita ingatkan ya, kalau seandainya ya kedua kubu tidak datang ke KTT, saya kira Indonesia minta pospon aja KTT-nya nanti tahun 2023. Gitu. Daripada kita memaksakan menyelenggarakan KTT tetapi akhirnya dikecap sebagai salah satu kubu, terlibat masuk dalam salah satu kubu. Kecuali Indonesia itu sudah hak negara lain. Kecuali Indonesia bisa melakukan komunikasi politik, komunikasi publik, komunikasi internasional yang baik. Bahwa kita sudah mengundang ke semuanya, kalaupun tidak hadir bukan berarti kami pro kepada yang hadir. Nah, kalau bikin terobosan, bikin 2 pertemuan. Nah, saya baru mau mengatakan itu, Bang Ramli. Saya kira idenya Bang Ramli ini bisa dipertimbangkan. Ini ide yang brilian ini. Ya, memang iya. Dari seorang anak bangsa ini yang pakai topi hitam dan berbaju merah. Ini tiba-tiba ide yang sangat brilian ini. Membuat 2 forum yang mungkin waktunya berbeda, yang bisa hari keesokannya. Kemampuan diplomasi itu penting.
dan menyetarakan masing-masing semua tanpa ada kelebihan masing-masing. Itu penting. Itu sebuah penghargaan itu. Ya, saya kira itu ya closing statementnya Kang Eko. Cari terobosan, bangun satu opini internasional bahwa kalau seandainya Indonesia memang berniat untuk menjadi juru damai, ya sampaikan itu secara tegas, lugas, sederhana, sehingga publik dunia melihat. Kalaupun nanti kemudian tidak tercapai, ya itu sekali lagi karena kelemahan kita juga, karena kita tidak mampu meyakinkan mereka atau memaksa mereka untuk duduk di meja perundingan. Padahal kita tahu loh, secara dunia perang Ukraina dengan Rusia itu berdampak buruk buat orang seluruh dunia. Harga pangan, harga energi, ya, belum kematian, ya, dan juga ada collateral damage, ya, kerusakan infrastruktur, sebagai itu rugi semua. Nggak ada yang untung dari konflik ini. Nah, kalau kita bisa memaksa mereka berdamai, itu yang terbaik, kepentingan nasional kita, yang menjadi juru damai. Bangsa Indonesia menjadi juru damai dari konflik-konflik yang ada di dunia. Saya kira itu. Ya. Baik, mungkin udah sangat clear ya. Untuk 3 topik hari ini sudah kita bahas bersama, dan jangan lupa ini pemirsa untuk memberikan komentarnya, dan kita akan hadir lagi insya Allah besok ya. Dan terima kasih untuk pencerahannya untuk hari ini, Bang Matnur, Bang Ramli, terima kasih atas partisipasinya. Makasih. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat, dan dan hari ini bermerah-merah kita. Bermerah-merah kita hari ini. Mungkin dicukupkan sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Bro Eko yang udah jadi host yang begitu cermat. Mantap. Makasih, Bang.